Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa tadhakkur wa tazkir wa ifadah wa istifadah wa nawaina kama nawa masyikhuna wa nawaina kama nawa aslafuna salih wa nawaina kama nawa asy-syekh Muhammad Khudari wa nawaina kama nawa Sayyidil Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagar wa kama nawa Sayyidil Hasan bin Ismail Al-Muhdar wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar liman da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim ar-riyad yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, bermula puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam Rabu, bertepatan dengan malam tanggal 13 Rabiul Awal 1443 Hijriah, kembali kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bertambah cinta dan rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan semua nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dijaga, dipelihara oleh Allah, dan mudah-mudahan semua nikmat-nikmat tersebut ditambah oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung pembahasan kita minggu yang kemarin bahwa khusus bulan Rabiul Awal kita membaca sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan yang pertama rahmat dan keberkahan banyak diturunkan oleh Allah kepada kita. Karena kita rancak membaca dan mendengar pembacaan manaqib, kita akan di Kalimantan Selatan ini atau di daerah lain tuh ketujuh manaqiban ya. Kalau di Kalimantan Selatan ini manaqib yang dibaca itu manaqib Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Ada juga manaqib Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Ada juga manaqib Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Kalampayan Al-Banjari. Ada yang hanya ini manaqib Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari sakumpul martabah. Ada juga orang di daerah lain membaca manaqib Syekh Said Abdul Qadir Al-Jilani. Ada orang membaca manaqib Al-Imam Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ada orang membaca manaqib Sayyidina Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa. Ada orang membaca manaqib Sayyidina Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Ada orang membaca manaqib Sayyidina Syekh Fakhrul Wujud Abu Bakar bin Salim. Ada orang membaca manaqib Sayyidina Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Banyaklah daripada manaqib-manaqib yang dibaca di seluruh penjuru dunia yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin itu ketujuh membaca manaqib. Yang pertama yang kita dengar ketika membaca manaqib itu biasanya di awalnya dipadahkan. Telah datang beberapa asar daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila disebut dibaca manaqib orang-orang saleh maka turun beberapa rahmat kepada orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Kan gitu lah.
Artinya ketika disebutkan sejarah hidup orang-orang saleh, maka Allah turunkan beberapa rahmat kepada orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya. Itu hanya membaca manaqib orang saleh. Lalu bagaimana kalau kita membaca sejarah hidup aslahus salihin, sepaling salehnya orang saleh, sayyukhus syuyukh, raja-rajanya guru, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jauh apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentu berkahnya jauh lebih banyak daripada sekadar kita membaca sejarah hidup orang-orang saleh. Ya Allah. Dan memang kita dianjurkan membaca sejarah itu, dianjurkan. Ujar almarhum Bung Karno Jasmirah, ya Allah, jangan lupakan sejarah, ya Allah. Karena sejarah itu menjadi pelajaran, menjadi pendidikan bagi kita semua, ya Allah. Dengan sejarah kita bisa merubah kehidupan kita di masa yang akan datang, ya Allah. Dahulu ujar keluarga ulun di Tanjung Batu itu, Jepang itu sikung aja. Apa ngarannya? Kelilingnya patroli di kampung. 10 kampung di daerah Tanjung Batu itu kadang wanil Jepang sikung tadi. Kenapa? Karena memang mental masyarakat kita pada waktu itu mental jajahan, mental bawahan. Apa ujar Belanda? Mental tempe, mental takutan. Tapi di zaman sekarang, maka mental yang seperti itu jangan boleh lagi ada dalam diri kita. Jangankan Jepang sikong, jangankan Belanda sikong, senegaraan Jepang ke sini, senegaraan Belanda ke sini, kita hantam tuh, Bang. Kenapa? Sejarah. Itu dulu sejarah kekayaan ulun dulu Jepang sikong aja patroli 10 kampung kadua ini keluar malam tuh. Masa mun dihitungnya kalau sudah dipukuli gini diludahi bimbai ya Jepang tuh. Saking banyaknya orang kampung tuh. Cuma nangar mental jajahan, mental bawahan, mental tempe aja orang Belanda itu ya kalau sehingga ada undang wani beratan. Tapi itu bahaya sejarahnya. Wah ini, jangan coba-coba lawan Indonesia ya Bang. Jangan coba-coba lawan orang Indonesia. Artinya jangankan Belanda, Jepang, se-Eropaan datang ke Indonesia, semundur selangkah pun orang Indonesia kada mundur lagi ya. Nah orang Jepang, orang Belanda, orang Amerika tahu itu apa? Ini kada kawal lagi dikalahi orang Indonesia nih ya. Menurut tampar kada kawal lagi. Lalu dikalahinya dengan budaya, dikalahinya lawan adat. Nah kebetulan orang Indonesia belum tahu lagi rumusnya, ramuannya nang melawan kalau diperangi orang lawan adat dan budaya itu. Nah akhirnya bujur orang Indonesia tapi ke Jepang-Jepangan ya. Kenapa tuh mau rambut kiri kanan kan berarti Indonesia ke Jepang-Jepangan ya. Bujur orang Indonesia tapi orang Indonesia nang ke barat-baratan sudah ya. Kemudian maka sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendak kita baca sampai kita berakhir bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan bulan Rabiul Awal nih berakhir dan kita seberatan mendapatkan keberkahan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Habib Umar bin Hafiz di Hadramaut beliau mentarget ujar sidin jangan keluar daripada bulan Rabiul Awal tahun ini kecuali kita beratan sudah berdapat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mau kita target juga asal ada mungkin ya Allah. Allah Umar bin Hafiz bertarget jangan keluar presiden pada Maulid tahun ini kecuali sudah memimpi lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menakai kita tornakan targetnya sedikit. Kenapa? Jangan keluar bulan Maulid tahun ini kecuali sudah 1.000.000 kali bersalawat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kelihatannya lebih mungkin akan kita berataan memimpin Nabi tengah leh potongannya ya Allah. Soalnya ini banyak banget yang menghalangi ya Allah. Pemimpin Nabi banyak banget nang menghalangi. Cuma kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mun kada kawajo mendapat Nabi di dunia jangan sampai kada mendapat Nabi di akhirat ya Allah. Mudah-mudahan kita seberatan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam mun kada kawa berhadapan dalam mimpi, mun kada kawa dalam mimpi jangan sampai lepas memandang Nabi di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Tabsirut Taurat bih, kabar gembira dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat. Dinus samawi,
agama yang datang dari langit itu diakui ada 3. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga Islam. Itu disebut dengan dinus samawi. Artinya memang benar ajaran agama itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang benar Allah mengirim utusannya kepada kaum itu. Bahkan Allah mengirim kitabnya kepada mereka. Akan tetapi memakainya ini masalah. Ya Allah. Maka kitab-kitab yang terdahulu itu, ajaran-ajaran yang terdahulu itu, yang memang benar datang daripada Allah melalui para rasul, mereka semuanya mengisahkan tentang keberadaan Nabi akhir zaman. Seberataan. Beda kalau agama Majusi. Majusi itu penyembah api. Nah ini lain agama dinus samawi, lain agama yang turun dari langit bahasanya. Itu agama ulahan. Itu dapat dibawa pohon pisang, ya Allah. Atau nang menyembah berhala, itu lain dinus samawi. Atau nang kan ateis kada beragama sama sekali, itu pun lain dinus samawi, itu ulahan orang. Agama yang datang dari langit itu cuma 3. Yahudi dengan kitab Taurat dan para nabi dan rasulnya, Nasrani dengan kitab Injil dan Nabi Isa yang diturunkan kepadanya, dan Islam dengan Al-Quran Nabi Muhammad SAW yang disuruh menyampaikannya. Maka semua ajaran-ajaran yang memang datang daripada Allah itu mengisahkan tentang berita kabar gembira akan muncul seorang nabi di akhir zaman, termasuk Taurat, kitab Taurat. Anzalallahu at-Taurata ala Musa muhtawiyatan ala sara'i allati tunasibu ahla zakat zaman. Allah menurunkan kitab Taurat itu kepada Nabi Musa alaihissalam, yang isinya adalah sesuai dengan keadaan penduduk zaman itu. Karena ada sama ya Allah. Jadi kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah, yang di dalamnya itu mengandung syariat-syariat yang tunasibu ahla zakat zaman, yang memang sesuai dengan keberadaan zaman pada waktu itu. Wa nawahu fiha bi dzikri katsirin minal anbiya'i alladzina 'allamallahu annahu sayursiluhum. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan di dalam kitab Taurat itu banyak daripada para nabi-nabi dan rasul yang sudah diutusnya dan yang akan diutusnya. Itu dikisahkan Pak. Nabi-nabi yang sudah diutus dan nabi-nabi yang akan diutus. Famimma ja'a fiha tabsiran bi Rasulinal Karim khitaban li Sayyidina Musa alaihissalam. Salah satu yang dikisahkan Allah adalah kabar gembira dengan datangnya seorang utusan nang mulia, nang di situ Allah berpandir langsung lawan Musa alaihissalam. Ini kutipan isi kitab Taurat. Kutipan isi kitab Taurat. Ujar Allah Subhanahu wa taala, "Wa sawfa aqimu lahum nabiyyan mislaka min baina akhwatihim wa aj'alu kalami fi fammi wa yukallimuhum bi kulli shay'in amarahu bih wa man lam yuti kalamahu alladhi yatakallamu bihi bi ismi fa ana alladhi antaqimu minhu fa amman nabiyyu alladhi yajtari'u alayya bil kibriya'i wa yatakallamu bi ismi bima lam amurhu bih aw bi ismin alihatin ukhra falyuqtal. Wa idza ahbabta an tumayyiza bainan nabiyyi shadiq wal kadzib fa hadhihi alamatuka in ma qalahu dzalika an-nabi bi ismi rabbi wa lam yahdus fa huwa kadzib yuridu ta'zima nafsihi wa lidzalika la takhsha." Ujar Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan datangkan kepada engkau ya Musa seorang nabi, kepada mereka manusia seorang nabi yang semisal engkau wahai Musa. Ini jelas lah, semisal engkau wahai Musa. Dan aku jadikan perkataanku ada di mulutnya, dan dia akan berkata kepada mereka manusia dengan sesuatu yang aku perintahkan kepadanya. Maka barang siapa yang kada mentaati apa yang disampaikan Nabi tersebut, padahal Nabi tersebut berkata atas namaku, fa ana allazi antakimu minhu, aku akan membalas kepada orang tersebut. Tetapi seandainya ada seorang nabi yang dia mengaku dirinya nabi, tetapi dia berkata bukan karena diriku, atau bukan karena perintahku, atau karena Tuhan yang lain selainku, membetamuan nabi yang seperti itu falyuqtal, bunuh nabi itu palsu. Nah sekarang ya Allah Ta'ala menikam hendak membedakan mana nabi yang bujur lawan mana nabi yang kada bujur. Apabila inya berpandir kemudian kada terbukti, berarti nabi itu palsu.
Apabila ini bepander, kemudian andirannya itu kada terbukti, maka Nabi itu palsu. Itu orang hendak mengangkat dirinya aja supaya dimuliakan oleh orang lain. Bertamuan mereka itu jangan takutan ujar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata di sini ini wasaufa aqimu lahum nabiyyan mislah. Pasti aku utus kepada mereka manusia seorang nabi mislaka semisal engkau. Nabi Musa itu nabi yang paling harap di kalangan Bani Israel. Nabi Musa itu nabi yang paling harap di kalangan Bani Israel. Makanya orang-orang Bani Israel itu nabi yang paling mereka muliakan tuh Nabi Musa alaihis salam. Nah, wa yaqulul yahud, orang-orang Yahudi memahami kalimat itu, inna hadhil bisyarata liyusa bin Nun khalifatu Musa alaihis salam. Mereka berkata bahwa yang dimaksud seorang nabi semisal Nabi Musa itu adalah Sayyiduna Yusa bin Nun. Yusa bin Nun ini seorang nabi juga, cuma kedudukannya di bawah Nabi Musa alaihissalam. Ujar babuannya ini Yusa bin Nun, khalifah Nabi Musa alaihissalam. Sayyiduna Yusa bin Nun. Tetapi yang anehnya, kalau memang benar bahwa firman tersebut diturunkan kepada Sayyiduna Yusa bin Nun, tetapi kenapa yang taziruna fi muddatil masih nabiyan akhar gairal masih? Tapi orang Yahudi itu sampai ke zaman Nabi Isa alaihissalam masih mencari nabi yang dijanjikan oleh Allah yang semisal Musa alaihissalam. Bahkan fa innahum arsalu li yuhyil mu'midan Yahya yas'aluna an nafsi faqalu law anta Ilya faqala la faqalu antal masih faqala la faqalu antan nabi faqala la faqalu ma balaka idza ta'ammada idza kunta lasta Ilya walal masih walal nabi. Sampai-sampai mereka orang-orang Yahudi itu menemui Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam itu di atas setingkat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Ini termasuk masih Nabi Bani Israel. Lalu mereka berjumpa dengan Nabi Yahya, mereka mengatakan, kami dialah Al-Masih. Al-Masih Isa alaihissalam belum diturunkan oleh Allah. Cuma mereka sudah tahu bahwa akan datang Al-Masih Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka berkata kepada Nabi Yahya alaihissalam, "Piani Al-Masih kah?" Ujar Nabi Yahya, lain. "Wa antan nabi Al-Muntazir, apakah engkau nabi yang dijanjikan?" Ujar Nabi Yahya, lain gua. Bapak piani siapa? Mun Al-Masih lain, nabi yang dijanjikan lain. Ujar Nabi Yahya, aku nabi juga, cuma lain yang dua itu. Aku nabi juga, aku rasul juga, cuma lain Al-Masih, lain nabi yang dikatakan semisal Musa alaihissalam. Ditunggu-tunggu tuh, bahkan ketika Nabi Yahya mati terbunuh, Nabi Yahya itu kan dibunuh tuh. Makanya ada dalam Al-Quran tuh, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Tidaklah ada Nabi Muhammad itu melainkan utusan Allah, dan sebelumnya banyak utusan-utusan yang lain. Apabila mati ia utusan tadi atau dibunuh, karena ada nabi yang dibunuh itu. Nabi Zakaria alaihissalam dibunuh, Nabi Yahya alaihissalam dibunuh. Ya Allah, itu dua nabi itu dua beranak itu dibunuh tuh. Nabi Yahya itu ditatak bulu meninggalnya karena mempertahankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ketika Nabi Yahya dibunuh, maka kadalawas muncul Nabi Isa alaihissalam Al-Masih. Maka mereka mendatangi Nabi Isa, antal Masih, antal Nabi Muntazir. Ujar Nabi Isa, naam, anal Masih. Wala, tapi aku lain nabi yang dijanjikan itu. Sampai di zaman Nabi Isa alaihissalam, mereka orang Yahudi masih menunggu nabi yang dijanjikan tadi. Nah, nang luar biasanya. Lah, fahadhihi tadullu anna Taurata tubassiru bi Ilya wal Masih wan Nabi lam ya'ti hatta zaman al-Masih. Berarti dalam kisah ini jelas orang-orang Yahudi itu mencari-cari nabi yang dijanjikan tadi, bahkan sampai di zaman Al-Masih alaihissalam. Summa inna Taurata taqulu fi sifatin nabi innahu mislu Musa. Dan di dalam ayat tadi yang di dalam kitab Taurat, bahwa Nabi akhir zaman yang dijanjikan tadi semisal Nabi Musa alaihissalam. Semisal Nabi Musa alaihissalam. Padahal sesudah Nabi Musa, para nabi dan rasul yang lain itu kadada yang semisal Musa alaihissalam.
sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Itu kadang-kadang nang semisal Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kan lengkap, nang memusuhi si ini lengkap. Raja memusuhi Nabi Musa, Firaun. Orang sugih memusuhi Nabi Musa, Qarun. Sampai hawa ini kan mulai ada duit dapat dalam tanah harta karun ya Allah. Padahal karunnya kan ada taman orang sugih memusuhi Nabi Musa. Panglima jenderal memusuhi Nabi Musa, ngarannya Haman. Itu panglimanya Firaun, jenderal. Kemudian orang pintarnya profesor memusuhi Nabi Musa, ngarannya Samiri. Samiri itu saking pintarnya kalau bola patung anak sapi bepander patungnya ya, Pak. Padahal kan ada baterainya itu. Makanya dijawab ketika Nabi Musa nang meninggalkan Nabi Harun alaihissalam, ujar Nabi Musa, aku hendak bernostalgia dulu Allah Taala nih hendak pemandiran. Lalu Nabi Harun ditinggal menjagai. Ketika Nabi Musa datang, ternyata umat Nabi Musa menyembah patung anak sapi beratan. Bapaknya Nabi Musa lawan Nabi Harun tuh. Ikam nih Nabi Musa ketinggal nih. Harun kamu anak buah bisa. Ya, Nabi Harun tuh kan dijapai Nabi Musa, dijangkut, ditarik jangkut Nabi Harun itu panjang, ditarik di atas. Imbah dipikuti oleh Nabi Musa, damai Nabi Musa Nabi Harun. Imbah dipakai jangkut Nabi Musa itu putih di atas, pirang di bawah. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj, betabuan Nabi Harun pinandu, yang diberti Nabi Harun, kenapa jangkut ini itu putih hirang? Saking takutan jadi saat dimamain Nabi Musa itu putih jangkut Nabi Harun itu. Samiri itu pelakunya. Siapa itu? Orang pintar, orang cerdas. Saking cerdasnya kalau bola patung anak sapi bepander. Lalu umat Nabi Musa mengaku itu Tuhan. Itu memusuhi Nabi Musa. Bahkan yang luar biasanya, orang alim yang hidup di zaman itu memusuhi Nabi Musa. Siapa ngarat? Bal'am bin Ba'ur. Jadi rajanya memusuhi Nabi Musa, panglimanya memusuhi Nabi Musa, orang sugihnya memusuhi Nabi Musa, orang pintarnya memusuhi Nabi Musa, bahkan ulamanya memusuhi Nabi Musa. Ngarannya Bal'am bin Ba'ur. Itu saking alimnya itu orang, ini kalau berdoa kabul doanya itu. Besi murid 300.000 orang kau berjalan di banyu beratan. Cuma mati suul khatimah durhaka lawan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Nang seperti Nabi Musa itu ada. Nabi Harun kadang itu, Nabi Zakaria kadang itu, Nabi Yunus kadang itu, Nabi seberataan Nabi sesudah Nabi Musa kadang seperti itu. Bahkan Nabi Isa-nya pun kadang seperti itu. Lalu siapa Nabi yang semisal Musa tadi? Bahkan Nabi tersebut lebih hebat daripada Musa. Ternyata yang muncul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Namun Nabi Musa sampai ke tukang becak memusuhi sidin bahasa kita. Sampai Mamarina memusuhi sidin. Ya Allah, sampai keluarga memusuhi sidin. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi kita Muhammad itu lengkap tuh. Maka nang semisal Musa itu Nabi Muhammad. Jadi sudah dikabarkan dalam kitab Taurat itu. Cuma sungguh sangat disayangkan. Sungguh sangat disayangkan. Napa ujar orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah? Orang Madinah itu kan dulu boy ngaran Madinah tuh Yasrib. Yasrib tuh ngaran kota Madinah sebelum Madinah. Madinah tuh kan imbah Nabi masuk ke situ diganti Madinah, diberi gelar Munawwarah, Madinah yang bercahaya-cahaya. Sebelumnya ngaran itu Yasrib. Dulu Yasrib tuh isinya orang Yahudi. Dahulu awal-awal penduduk Yasrib tuh orang Yahudi. Lalu akhirnya ada dua suku Arab, ngarannya Aus dan Khazraj. Ini suku Arab dua, Aus dan Khazraj, lawan keturunannya mengambil alih kota Madinah. Bersatu memerangi orang Yahudi di tengah-tengah kota, kalah orang Yahudi. Sehingga menguasai Madinah orang Arab Aus dan Khazraj. Orang Yahudinya pindah ke pinggir-pinggir Madinah. Sampai hari ini lah. Kalau pian ke Madinah, mudah-mudahan sampai ke Madinah berarti. Kalau mulai Madinah atau mulai gerbang Madinah itu di mana? Karena itu di pinggir-pinggirnya itu ada perkampungan Yahudi. Walaupun wah ini kan ada lagi Yahudinya, cuma bekas-bekas perkampungan itu masih ada lagi. Sampai perkampungan Yahudi yang ada di luar Madinah. Adapun yang di tengah kota dipimpin oleh suku Aus dan suku Khazraj tadi. Nah, lalu dua suku ini, suku Arab yang ada di tengah kota lawan suku Yahudi yang ada di pinggir kota, itu pasti perampangan terus kan ada rasuk tuh. Ada mulai pedatuan bakal cuma Yahudi kalah.
Nah kebetulan Aus dan Khazraj ini asalnya bakawan mengalahkan Yahudi, imbah tuntung manang haro bakalahi pemadaan. Nah ini penyakit ya Allah, itu mulai bahaya saat itu aturan baiknya ya Allah. Ketika melawan musuh bersatu, ketika sudah menang bakalahi pemadaan ya Allah. Sama kayak orang Indonesia wah ini itu Allah. Selama kita ada musuh dari luar, Indonesia bakalahi pemadaan ya Allah. Tapi mun ada nama hulu-hulu mulai luar bersatu ulang itu seperti itu. Jadi suku Aus, suku Khazraj itu kalahi terus di tengah kota sampai Nabi Muhammad datang lalu dipersatukan. Ujar Nabi, kada ada lagi suku Aus, kada ada lagi suku Khazraj, yang ada Ansar. Jadi dua suku itu kena menjadi kaum Ansar seberatan. Tapi keinginan imbah Nabi datang ke kota Madinah. Allahumma shalli ala Muhammad. Rancak terjadi itu perkelahian antara orang Yahudi yang di pinggiran kota Madinah lawan orang-orang Aus dan Khazraj yang ada di tengah kota Madinah. Ketika hendak ribut, hendak perang sudah, Yahudi memikir ini mau dilawan kalah pulang kayak semalam. Lalu orang Yahudi mengancam, tunggu kena ujar orang Yahudi. Ini orang Yahudi ini memandiri orang Madinah. Tunggu karena akan datang Nabi akhir zaman, maka kami akan perangi kalian. Karena orang Yahudi itu yakin Nabi akhir zaman itu termasuk daripada Bani Israel. Karena menghitungnya Bani Israel. Tunggu karena namun sudah Nabi akhir zaman datang, kami perangi kalian. Lalu orang Madinah ini siapa kan Nabi akhir zaman nih? Lalu dikisahkan oleh orang Yahudi, Nabi akhir zaman tuh kayak ini bentuknya. Itu persis sebijian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya, nah kisah tuh. Makanya kenapa sekarang orang Arab Madinah itu menerima Nabi? Padahal kada kenal lawan Nabi. Jadi kan kisahnya ketika tahun ke-10 daripada kenabian, Nabi itu berumur 50 tahun. Nabi itu mulai berpikir sudah ujar Nabi karena kau dikarasi orang Makkah ini ngalih diatur. Soalnya pepadaan ini mengalih diatur ya Allah. Pepadaan ngalih diatur dipadahin ngalih ya Allah. Lalu Nabi itu bersiasat rubah strategi. Ujar Nabi coba tawarkan Islam kepada kelompok Arab lainnya. Namun Nabi meninggalkan Makkah asa kada mungkin. Lalu Nabi menunggu orang Arab berkumpul di Makkah. Apabila itu setiap musim haji. Setiap musim haji seluruh orang Arab yang ada di Jazirah Arab itu berkumpul di padang Arafah. Termasuk orang-orang Madinah, mereka berkemah-kemah. Lalu Nabi tawarkanlah satu persatu ke kemah-kemah dan masuk ke kemah orang Madinah. Nabi menawarkan Islam kepada mereka. Nah, orang Madinah itu langsung menerima. Kenapa mereka langsung menerima? Karena mereka sudah mendengar kabarnya Nabi akhir zaman akan turun karena orangnya kayak apa? Kayak ini sudah dipadahkan oleh orang Yahudi itu. Makanya jadi orang Madinah waktu Nabi menawarkan tuh, ini orangnya sudah nih, kada mungkin lain sudah. Ini sudah orangnya nih. Ini sudah orangnya yang disampaikan oleh orang Yahudi, ujar orang Madinah. Jangan sampai kalah dua kali. Ujar orang Madinah, jangan sampai kalah dua kali. Orang Yahudi tahu kabarnya, tapi kita membetamuan orangnya. Maka kita umpati, cepati berdahulu supaya skor itu satu-satu kan. Amun sampai Yahudi pulang berdahulu 4-2-0 ngarannya. Nah, kita membetamuan berdahulu. Maka kita beriman lawan orang ini. Lalu nang beriman lawan Nabi beratakan tuh awal. Lalu bulikan ke Madinah bahabar tahun budi datang yang terjadi Aqabah yang pertama, tahun budi datang pulang hanya terjadi perjanjian Aqabah yang kedua. Sampai umur Nabi 53 tahun beliau pindah ke kota Madinah, disambut al-Badru di Madinah itu sudah hampir seluruh orang Madinah masuk ke dalam ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nang luar biasanya nih, ketika Nabi itu mengirim utusan ke Madinah, beliau memang benar Nabi yang dijanjikan, beliau memang benar Nabi yang disampaikan oleh Allah. Ternyata ketika orang Yahudi tahu batamuan, mereka kadang mau mengumpati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Alasannya sebetulnya kada terima Nabi akhir zaman datang daripada kelompok Arab lain Bani Israel. Sombong, angkuh, ya Allah. Ini ada terima guru datang gang remaja, ya Allah. Ini hendak mendatang mata kurah itu modelnya itu, dia mau. Karena ujarnya kada boleh jadi guru kecuali bebuhan marta kurahnya, ya Allah. Modelnya itu modelnya nih. Kada boleh jadi nabi kecuali Bani Israel.
Israel. Ternyata Nabi yang dijanjikan tadi bukan Bani Israel, tetapi minal Arab, daripada orang Arab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah itu kisah tuh Nabi akhir zaman itu, Nabi kita Muhammad dikisahkan dalam kitab Taurat. Bahkan warawa al-qadiyat as-safa, ada kitab judulnya as-safa, ada yang membaca as-sifa, karangan al-Imam Qadiyat alaihi rahmatullah, Allah merahmati al-Imam Qadiyat. An Atha bin Yasar, daripada seorang tabi'in yang bernama Atha bin Yasar. Sa'ala Abdullah bin Amr bin As. Atha bin Yasar ini hidup di zaman Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi. Amr bin As sahabat Nabi, anak sidin Abdullah bin Amr bin As sahabat Nabi juga. Berdua beranak sahabat Nabi. Atha bin Yasar hidup di zaman Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata kepada Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As, an sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As, ajalun wallahi innahu lamausufun fi Taurah bi ba'di sifatihi fil Quran. Ujar Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As, wahai Atha bin Yasar, sesungguhnya demi Allah sifat Nabi Muhammad itu sudah disifati sebagian di dalam kitab Taurat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus kepada engkau syahid sebagai saksi, wa mubasysyir sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira dan pemberi kabar ancaman, wa da'iyan ila Allah bi ismihi wa sirajan munira, sambungan ayat. Nah, di dalam kitab Taurat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli samaituka al mutawakkil laisa bi fadzin wala ghalidin wala sahabin fil aswaq wala yadfa'u sayi'atan bi sayi'ah walakin ya'fu wa yaghfir wala yaqbidahu Allah hatta yuqima bi al millatal auja bi ayyaqulu la ilaha illallah. Itu disebutkan dalam kitab Taurat. Ujar Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi akhir zaman itu adalah seorang Nabi yang tidak akan membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi memaafkan dan memberikan ampunan. Dan dia tidak akan melepas ajaran Allah Subhanahu wa taala sampai agama ini benar-benar lurus. Bagaimana lurusnya? Dengan terucapnya kalimat la ilaha illallah. Itu ciri Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Nah, pernah menyampaikan Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As. Tadi kita membaca Maulid Azab ya Allah. Biasanya kan kita baca Hafsi. Ada dua maulid itu judulnya Dia Ulame ya Allah. Ada dua maulid itu judulnya Diba. Ada ngarannya Maulid Diba. Di Maulid Diba itu coba baca Al Hadis Susani, hadis yang kedua. An Atha bin Yasar anil Ka'ab al-Ahbar. Daripada seorang tabi'in yang bernama Atha bin Yasar anil Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, asalnya orang Yahudi. Apa ujar Ka'ab al-Ahbar? Allamani abi at-Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Aku ini dahulu dilajari oleh abahku kitab Taurat. Seberataan dibaca, kecuali ada beberapa lembar di belakang kata dibaca, dihatamkan oleh abahku, ditamatakan, kemudian kitab tadi dibuat dalam kotak dikunci. Aku penasaran, ujar Sayyiduna Ka'ab al-Ahbar, apa itu isinya, kenapa ada dibaca? Sedangkan tulisannya ada, tapi abah masih hidup, keduanya membuka, ya Allah. Nah kesambungannya, falamma mata, manakala abahku meninggal dunia, fatahtuhu kubuka. Kubuka, ku ambil kitab Taurat tadi, ku baca beberapa lembar nang kan dibaca tadi, apa judulnya? Fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ternyata itu beberapa lembar adalah bab yang mengisahkan seorang nabi yang keluar di akhir zaman, lahir di kota Makkah, pindah ke kota Madinah, selama hidup kekuasaan sampai ke negeri Syam. Allahumma shalli ala Muhammad. Disebutkan dalam kitab Taurat. Disebutkan dalam kitab Taurat. Tafsir Taurat ini kabar gembira kitab Taurat dengan kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas Tafsirul Injil, kabar gembira kitab Injil dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya Taurat pahabarakan, Injil pahabarakan. Zabur pangguru kadang Zabur itu pelengkap daripada Taurat. Zabur itu memang kitab turun daripada Allah, cuma isinya itu amaliyah, lain hukum. Zabur itu amaliyah. Siapa yang membaca ini pahalanya seini, itu Zabur.
Makanya Nabi Daud alaihissalam memang diturunkan oleh Allah kitab Zabur, tetapi hukumnya tetap berhukum akan kitab Taurat. Jadi umat Nabi Daud dan seluruh orang-orang yang mengikuti beliau tetap berhukum menggunakan kitab Taurat. Zabur itu amaliyah. Zabur itu amaliyah, isinya tuh amalan-amalan. Makanya amun Nabi Daud tuh membaca kitab Zabur itu ya nang besi lunuh, ya Allah, burung terbang langsung hinek burungnya. Karena yang dibaca itu amaliyah, zikir menzikir. Model kayak kitab nang sentuh duror modelnya amaliyah bacaan amalan nang apabila sejen baca maka seberataan itu mengumpati akan beliau Nabi Allah Daud alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukumnya kitab Taurat. Maka nang menghabarkan Nabi Muhammad itu Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Tiga-tiganya itu kitab yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril diturunkan kepada para nabi dan rasul yang ada pada waktu itu. Seberataan mengisahkan Nabi Muhammad. Cuma ngaran hidayah ampun Allah Subhanahu wa taala, maka kada kau dipaksakan. Ya kan? Napa dalam Al-Qur'an innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun ujar Allah Ta'ala kada kawa memberikan hidayah. Yang kawa memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Nabi Muhammad itu penyebab datangnya hidayah, tetapi yang memberikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan selamat kita pada taat. Insyaallah kita minggu akan datang kita bahas tafsirul Injil di kabar gembira kitab Injil dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabajar Nabi Musa itu kan membaca kitab Taurat, mengisahkan bahwa ada suatu umat yang mereka kalau beramal sedikit pahalanya banyak. Lalu jangan Nabi Musa, ya Allah umat ulun kah? Lain, Allah Ta'ala umat kekasihku Muhammad. Baca pulang beberapa lembar kitab Taurat, ada pulang kisah ada umat yang umurnya ada panjang, tapi amalnya berlipat ganda dihitung oleh Allah. Ujar Nabi Musa, ya Allah umat ulun kah? Ujar Allah, lain, umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca pulang Nabi Musa dalam kitab Taurat ada pulang kisah ada seorang umat yang apabila menyembah amal walaupun hanya berniat itu sudah dihitung pahala oleh Allah Ta'ala. Ujar Nabi Musa, umat ulun kah? Lain, umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca pulang oleh Nabi Musa, banyak keutamaan umat. Ujar Nabi Musa, umat ulun kah? Lain, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, Nabi Musa itu menutup kitab Taurat. Napa aja Nabi Musa? Ya Rabb, basatta hadzal khaira li Ahmad wa ummati faj'alni ahadan min ummati. Ya Allah, pian banyak mana memberi keutamaan lawan Muhammad dan umatnya, jadikan ulun salah satu umat. Doa Nabi Musa itu, ya Rabb, basatta hadzal khaira li Ahmad wa ummati faj'alni ahadan min ummati. Ya Allah, pian bentangkan beberapa kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad, maka jadikan ulun salah satu umatnya barang. Aja Allah Ta'ala ada kawan, wahai Musa, ya Allah, ada pun engkau syukuri apa yang sudah kuberikan kepada engkau. Alhamdulillah. Kita ini ke depan meminta jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jadi umat Rasulullah yang berbujuran, ya Allah, jadi umat Nabi yang menghidupkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyyah wa qul niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.